Pasti orang itu tidak paham Islam. Pasti, saya jamin. Walaupun kalau paham Islam gak akan keras. Mohon maaf Kiai, mereka juga pakai dalil, mereka juga pakai hadis ya Kiai. Pasti salah paham. Nah, kalau relevansinya dengan yang sekarang ini gimana Kiai? Ada banyak sekali ceramah dan konten Islami terkait hoax, konten yang isinya mencaci, Pasti orang itu tidak paham Islam. Pasti, saya jamin. Walaupun kalau paham Islam gak akan keras. Mohon maaf Kiai, mereka juga pakai dalil, mereka juga pakai hadis ya Kiai. Pasti salah paham. Oh seperti itu. Contoh, ayat mengatakan, walladzina hajaru wa khruju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu kaffiran anhum sayyi'atihim wa adkhilanhum jannatin tajri anhar. Barang siapa keluar dari rumah dan jihad, membunuh atau terbunuh, langsung surga. Betul, ayatnya ada itu, saya tahu, hafal saya. Tapi lihat dong konteksnya turun ayat itu ketika lagi perang Ahzab, perang multi pasukan atau multi apa namanya? Ahzab, multinasional ya. Madinah diserbu 10.000 pasukan, seluruh suku Arab dikoordinasi oleh Abu Sufyan dari Mekah, nyerang Madinah sampai Nabi bikin parit untuk pertahanan. Beberapa kudanya musuh yang besar-besar bisa loncat parit. Beberapa sahabat ketakutan, masuk ke rumah sembunyi. Turun ayat itu, keluar dari rumah, jangan takut. Kamu membunuh, kamu mati, surga balasannya. Jadi ketika ayat itu turun, kita harus tahu apa konteksnya. Lagi perang, masa sekarang lagi amannya bom. Ya kadang gini Kiai, mereka gak keluar rumah tapi bisa upload, bisa nulis di konten-konten. Nah nanti kita tanya tuh ke Mas Anto, lanjut Kiai. Jadi memahami ayat Quran tidak gampang. Gini ya, ayat Quran itu tidak gampang. Ada berbagai macam ayat tipenya. Ada ayat muhkamah, baku, gak bisa ditafsiri lah. Qul wallahu ahad, Allah satu, gak bisa ditafsir. Ada ayat mutasyabih, masih remeng-remeng, masih perlu ditafsir. Senggolan dengan istri itu batal apa tidak, itu berbagai pendapat ulama. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ada yang muqayyad, tidak absolut. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Kalau enggak baik ya jangan ditaatin. Pada satu rentetan tuh, ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Tapi yang dua tadi absolut, mutlak, yang ini muqayyad namanya. Ada ayat umum, am, aqimus sholah, sholat 5 waktu, itu umum itu, siapapun, kapanpun, dimanapun wajib sholat. Ada yang khas, yang khusus. Tadi ayat jihad tadi, ayat jihad ini khusus namanya ketika lagi perang. Kemudian ada ayat hakiki, realistis, ada majazi, metafor. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya muka, Allah duduk di arsy, itu majaz, metafor, harus ditakwil. Ada ayat nasikhah, mendelit, ada ayat mansukhah yang didelit. Gak gampang, itu minimal 3 tahun belajar itu. Gak mungkin kalau pesan kilat 1 minggu terus hanya pelihara jenggot panjang terus bisa nafsir, gak mungkin. Dan nah kalau ini Kiai, ulama zaman sekarang ini dan zaman dulu itu apa bedanya? Apalagi zaman dulu dalam bentuk negara itu kan peran ulama tuh besar sekali. Kalau dibandingkan dengan sekarang. Sebenarnya gak ada bedanya, ulama yang memahami agama. Allah berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada sekelompok orang, enggak semuanya harus jadi Dirut Telkomsel, harus semua jadi DPR, enggak semua jadi TNI Polri, jangan. Harus ada sekelompok orang yang khusus yatafaqahu fid din, mendalami, memahami agama. Maka nanti orang itu disebut faqih atau fuqaha, kalau orang banyak jamaknya fuqaha, faqih, ulama lah. Kalau kitanya kiai di sini lah. Harus ada itu, harus ada. Nah, fuqaha ini enggak gampang, menjadi faqih ini enggak gampang. Betul-betul memahami tafsir, betul-betul memahami hadis. Hadis ada berapa macam, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Belum dari sisi riwayatnya, sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya ada maqtu, munqati, muallal, mursal. Ya Allah, gak sembarangan. Belum nanti masalah ijma, qauli, sukuti, qiyas ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, syiari, khitabi, ikna'i. Gak gampang menjadi fuqaha, itu gak gampang. Jadi betul-betul, atau minimal kalau sekarang
Ya pesantren 5 tahun lah baru lumayan. Itu baru Masya lumayan Allah. tuh. Berarti berapa banyak yang instan? Nah, ya itulah. Baru namanya fakih. Kata-kata ulama di Quran hanya tidak untuk, sebenarnya kata ulama di Quran tidak untuk ahli agama. Malah ahli sains ya. Okay. Inna masyaallah min ibadul ulama itu ayat itu datangnya setelah menceritakan turunnya air dari langit, tumbuh-tumbuhan, menjadikan tumbuh-tumbuhan berkembang, bermacam-macamnya binatang, bermacam-macamnya gunung. Kemudian innama yakhsyallah min ibadul ulama, orang yang paham dengan alam semesta ini. Jadi ulama di Quran bukan ahli agama sebenarnya di Quran. Yang di Quran dimaksud ahli agama itu yatafaqquhu fid din. Tafaqquh, yang paham agama. Baik, lalu bagaimana ulama dan NU merespon tantangan dakwah digital saat ini yang semakin kompleks ya? Sebenarnya kita paham ya, kita tahu persis kebutuhan tantangan sekarang. Hanya kita masih mengejar ketinggalan, ya maklumlah kita dari basic pesantren tradisional kalau NU itu. Kenapa? Karena dulu ketika Belanda menguasai pusat-pusat peradaban perkotaan, kiai-kiai menyelamatkan akidah dan akhlak, lari ke kampung-kampung, di sana mendalami agama. Nah, yang di kota orang Islamnya ini hanya memelihara jangan sampai pegawai-pegawai Belanda murtad yang Islam. Jadi pegawai-pegawai Belanda yang kerja di Belanda di kantor-kantor jangan sampai murtad lah. Dipelihara Islamnya, tapi nggak ada pendalaman, hanya melihara jangan sampai murtad. Maka itu Islam kota namanya. Kalau yang pendalaman Islam, tafaqquh fid din, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, tarikh, akhlak di pesantren yang di desa-desa. Yang di kota ini hanya sekedar menjaga. Ya penting sih, saya akui penting dan peranannya besar. Organisasi yang lahir di kota itu peran besar menjaga imannya orang-orang kota. Tapi di sana tidak ada pendalaman. Tafaqquh fid din tidak ada. Tafaqquh fid din artinya di desa-desa itu, di pesantren. Walaupun sekarang sih sudah pesantren di kota juga banyak yang